Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jemaah musala khairul huda yang dirahmati oleh Allah. Amin. Syukur alhamdulillah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 27 ya, 27 hari. Tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tembentia, alhamdulillah. Alhamdulillah itu tidak boleh bertapi lagi. Alhamdulillah Ustaz, tapi adonan sakit baru. Itu tidak boleh. Mudah-mudahan dengan kita baca alhamdulillah itu hilang tapi tadi. Nyoba tapi itu berarti kan kita menganggap bahwa nikmat Allah itu seketik. Baik pada Ibu, judul pengajian kita malam ini, gadang keteknya, kecil besarnya pahala itu ditentukan oleh beberapa perkara. Tadi ayat yang kita baca di dalam surat Az-Zariyat, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kita manusia, kecuali apa? Untuk beribadah kepadaku. Ini yang perlu diingat-ingat oleh setiap manusia, bahwa untuk apa dia dilahirkan oleh Allah ke dunia ini? Adalah untuk beribadah. Dan ibadah itulah nanti yang akan kita bawa pulang ke kampung akhirat Bapak dan Ibu. Piti, mobil, sawah, ladang, emas, perak, itu tidak akan kita bawa pulang. Ya tuh Bu. Banyak betul uang orang sekarang ini, mati dia tinggal semuanya. Ya tuh Bu. Tapi apa yang akan dia bawa pulang nanti? Kalau uang, emas, kekayaan itu sebahagian dia infakkan, maka itulah nanti akan menemaninya nanti itu. Dan setiap amal ibadah kita ini, pekerjaan kita ini ditimbang Pak. Yang baik ditimbang, yang buruk ditimbang juga. Nah, dari hasil timbangan itulah nanti menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi jangan dianggap bahwa yang akan ditimbang itu hanya yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk pun itu ya ditimbang nanti. Apa kata Allah? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang kalau berat timbangan kebaikannya sebelah kanan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia pasti masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tetapi kalau ringan timbangan kebaikannya, yang berat adalah sebelah kiri, dosanya berat, amalan kebaikannya di atas ini, fa ummuhu hawiyah,
orang itu masuk neraka. Nama nerakanya neraka Hawiyah. Nah, bagaimana caranya Pak Bu supaya ya timbangan kita itu berat nanti? Tentu dari amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini. Oleh karena itu, usahakan Pak Bu, kita itu setiap yang kita lakukan itu besar atau kecil, wajib atau sunat, hendaknya mendapat pahala semuanya. Yang kita takutkan apa Pak? Kita sudah capek-capek beramal, beribadah, tapi kosong saja. Takut kita tuh. Nah, karena yang akan kita bawa nanti ke akhirat itu adalah pahala, nah, kita juga harus pintar-pintar juga, dan kita harus tahu juga mana amalan yang besar pahalanya, mana amalan yang kecil pahalanya. Bisa saja Pak, satu amalan dikerjakan oleh dua orang, si A dapat pahala mungkin 10, si B dapat pahala 100, padahal ibadahnya sama. Nah, kenapa kok berbeda? Nah, itu disebabkan yang pertama, besar atau kecilnya pahala itu, pertama, kalau pahala itu, amal itu yang wajib. Maka antara wajib dengan sunat itu pahalanya beda Pak. Padahal gerakannya, ibadahnya sama. Contohnya tuh Pak Ustadz, nah, itu. Contohnya sholat. Kalau dulu orang namanya sembayang ya Pak ya. Dulu sembayang. Nah, kini kata-kata sembayang itu lah jarang dipakai. Orang tidak pakai dah. Sembahyang gitu loh. Sholat 2 rakaat. Sholat subuh dengan sholat sunat sama-sama 2 rakaat. Gerakannya sama, bacaannya sama, tapi pahalanya beda. Kita sholat subuh ya berjemaah di masjid, itu pahalanya berapa Pak? Kata Nabi, man sholla subha fi jama'atin faka'anna sholla laila kullahu. Siapa yang sholat subuh ya berjemaah, maka mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat malam semalam suntuk. Kemudian sholat sunat tidak sebesar itu pahalanya. Padahal yang kita baca itu juga doa iftitah, Fatihah, ayat, gerakannya sama. Nah, kok beda Pak Ustadz? Itulah yang membedakan itu status hukumnya, status perintahnya. Yang satu wajib, sholat subuh wajib, yang satu lagi sholat sunat. Yang wajib itu apa artinya Pak? Bu, halo Bu. Yang wajib apa pengertiannya Bu? Dikarajokan bapak halo, ditinggalkan badoso. Kan itu wajib enggak? Kalau yang sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi apa? Rugi. Jadi yang sunat itu lebih baik dikerjakan juga, karena dia sedikit lagi jatuh kepada wajib. Nah, itu yang disebut dengan sholat wajib. Kita lanjut Bu ya. Lanjut aja Bu ya, enggak apa-apa. Dikubur nanti lebih kalam lagi daripada ini Bu. Ya, nah, ini belum masih ada cahaya kan itu kan. Dikubur enggak ada lampu. Jadi enggak usah gelisah, enggak usah resah ya. Apalagi puasa. Puasa sekarang kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Puasa Ramadan. Di luar Ramadan kita puasa juga. Waktunya sama, mulai dari terbit fajar, orang azan sampai kepada
azan pula maghrib. Sama pahalanya puasa Ramadan ini dengan puasa nanti di luar Ramadan? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Nah, karena hukumnya berbeda. Yang Ramadan ini wajib, yang sedangkan di luar Ramadan sunat. Tapi apa gunanya puasa sunat itu? Untuk menambah, menyempurnakan puasa wajib kita ini. Itu sebabnya Pak Bu mengulang-ulang kajian. Nanti setelah habis Ramadan ini kita lanjutkan dengan puasa apa namanya Bu? Puasa 6 ya, puasa 6. Puasa Syawal. Apa gunanya? Kata Nabi bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama kita nanti berpuasanya 1 tahun. Kita akui saja Pak Bu, bahwa puasa Ramadan kita ini pasti ada kekurangannya, pasti ada kekurangan. Makan mungkin tidak, minum mungkin kita tidak. Tapi apa yang mengurangi pahalanya? Mata kita kadang-kadang, telinga kita mendengar yang tidak baik, apalagi lidah mulut kita ini yang suka berkata-kata mungkin menggunjingkan orang lain. Itu tidak membatalkan ibadah puasa, tapi apa? Mengurangi pahala puasa. Makanya Nabi ada mengatakan kepada kita, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, laisa lahu minal jaza, tidak ada dapat pahala kecuali apa? Illal ju' wal atas, kecuali lapar, haus itu. Nah, jadi itu yang pertama ya Bu ya, yang membedakan besar kecilnya pahala itu adalah karena status hukumnya. Apalagi contoh Pak Bu, si A mengeluarkan uang, si B mengeluarkan uang, tapi si A uang yang dikeluarkan itu untuk zakat, si B mengeluarkan uang untuk sedekah. Sama pahalanya itu Pak? Tidak sama Bu. Kalau dia mengeluarkan uangnya karena zakat, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang mengeluarkan uangnya untuk sedekah. Kok beda Ustaz? Kan sama-sama uang. Ya, tapi apa? Status hukumnya tuh Bu. Wajib. Yang wajib apa tadi? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, ini yang pertama, ya, besar kecilnya suatu pahala dari perintah Allah itu disebabkan karena hukumnya yang berbeda. 2. Besar kecilnya suatu pahala diberikan oleh Allah, oleh agama ini kepada kita disebabkan karena tempat tampilnya Bu. Si A sholat Isya, si B sholat Isya. Si A sholat Isyanya di masjid atau di musala, si B sholat Isyanya di rumah. Sama-sama sholat Isya 4 rakaat. Yang dibaca itu juga Bu ya, gerakannya itu juga. Tapi pahalanya beda. Berapa bedanya? 27. Itu sholat saja itu 27. Apalagi yang bedakan? Langkah kaki dari rumah ke musala atau ke masjid. 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah lagi mengangkat derajat, artinya mendapat pahala. Kok bisa beda itu Ustaz? Itulah kemuliaan rumah Allah ini. Beda dengan rumah kita, walaupun rumah kita biayanya mungkin 2 miliar, musala masjid mungkinnya 1 miliar, atau katakanlah orang baru bangun masjid, masjidnya belum siap itu kan, lantainya baru lantai pasir itu, sholat orang di sana itu, beda tuh pahalanya Bu. Kenapa? Itu rumah Allah. Ya, orang yang datang ke rumah Allah, sholat ke rumah Allah, masjid atau musala, maka apa? Dapat pahala 27. Langkah-langkah kakinya itu dihitung pula oleh Allah. Jadi siapapun Pak Bu, orang yang sholat di musala
di masjid, itu dia pasti mendapatkan janji-janji yang seperti tadi. Tapi Pak Bu, ada pula 3 masjid yang beda pula pahalanya dengan masjid-masjid di luar ini. Tahu Ibu tuh masjid apa tuh Bu? Pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa di Palestina. Sama-sama rumah Allah. Sama-sama rumah Allah. Sama-sama dapat pahala. Tapi apa? Kalau sholat di Masjidil Haram itu, 1 kali sholat itu sama dengan berapa Bu? 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ibu bapak sudah pernah hitung enggak Pak? Lah pernah Ibu hitung? Lah barakali apa Ibu sholat di musala itu? Lah pernah hitung Bu? Lah barakali pula Ibu bapak sholat di masjid yang lain. Tapi apa? 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan orang yang sholat 100.000. 100.000 itu berapa tahun itu untuk bisa sholat ke masjid? Kok begitu Ustaz? Karena apa? Karena Masjidil Haram itu bukan sembarang tempat. Itu adalah tempat yang paling utama dan mulia di muka bumi ini. Mungkin ibu-ibu bapak sudah pernah haji atau umrah. 1 kali aja Pak. Belum lagi kalau bapak ibu naik haji atau umrah, berapa jam itu Pak dari sini ke Jeddah itu? 9 jam. 9.000 kilometer perginya, pulangnya 9.000 pula. Dihitung enggak tuh Bu? Perjalanan kita ke sana itu sama enggak dengan bapak ibu dari rumah ke sini tadi? Sama. Apa tadi? Orang yang dari rumah ke musala ini 1 langkah ya menghapus dosa, 1 langkah lagi dapat pahala. Ini berapa Pak? 18.000 kan kilometer perjalanan orang haji dan umrah itu Bu. Itu jalan saja baru tuh Pak Bu. Jalan aja baru Pak. Belum lagi Pak sholatnya. Sholat subuh 100.000, sholat zuhur 100.000, asar 100.000, maghrib 100.000, isya 100.000. Berarti berapa itu sehari Pak? 500.000 ya? 500.000. Kalau orang haji berapa hari dia Bu? Ibu udah pernah haji Bu? Udah Bu ya? Berapa hari Bu di Mekah Bu kalau haji? Kabarnya 30 hari Bu. 30 hari. Kali-kali itu 500.000 kali 30. Anda usah haji dulu Pak, umrah. Orang kalau umrah berapa hari Pak Bu? Umrah itu 12 hari. Ya, 12 hari. 5 hari di Madinah, maka 7 hari atau 6 hari pula di Mekah. Kali Pak. Jadi Pak Bu, kalau ada uang Bu, Pak pasang niat. Apa tuh? Haji. Oh Ustaz, ambo kini kola 60 70 Ustaz. Kalau naik haji mendaftar kini memang lama Bu. 25 tahun. 25 tahun baru bisa berangkat. Cari yang cepat. Apa yang cepat? Ambil umrah. Umrah Ibu tiap bulan bisa. Walaupun pahalanya tidak sebesar ibadah haji, tapi umrah apa? Perjalanan itu 18.000 kali kan, 18.000 kilometer. Nah itu. Apalagi kita bisa sholat di sana selama 6 hari. Nah, kali 100.000. Tapi ya Bu, kalau umrah biayanya agak besar. Berapa biaya umrah? Kabarnya biaya umrah berapa? Ada yang 29 juta, ada 30, ada 32, ada 34. Umrah. Dan biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umrah itu dalam hadis katakan diganti oleh Allah.
sama kita itu bersedekah itu diganti oleh Allah. Jadi sebenarnya uang yang dikeluarkan oleh orang haji dan umrah sebanyak 30-an juta itu tidak ada artinya dibanding dengan pahala yang akan diterima oleh orang itu dari Allah. Nah, orang kadang-kadang kan itu, belum dapat undangan dari Allah. Di mana enggak dapat undangan dari Allah? Kata Allah, ya, wa atimul haji wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kok Ustadz tahu biaya umrah segitu? Nah, kebetulan Pak Bu, kami membimbing umrah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti umpamanya umrah, boleh ya berangkat sama kami. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi itu kalau di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi, satu kali sholat di sana sama dengan 1000 kali Pak di masjid yang lain. Nah, belum lagi kalau Bapak nanti pergi haji umrah, itu nanti di dekat antara ya rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu ada namanya Raudhah, Bu. Raudhah itu apa? Taman surga. Itu memang taman surga yang dititipkan oleh Allah di dalam Masjid Nabawi itu. Ya, nanti ketika kiamat terjadi, maka Raudhah itu ya diangkat kembali. Ustadz, kami belum bisa haji dan umrah, Ustadz. Tidak apa-apa, Bu. Tapi apa? Ada kabar gembira, Bu, Pak. Kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjemaah, kemudian dia tidak keluar dari masjid atau musala itu, ngapain kerjanya? Mengaji, berzikir, istighfar, sampai nanti masuk waktu syuruk namanya, Pak. Waktu syuruk itu sekarang jam 6:32. Jadi syaratnya apa? Sholat subuh di masjid, kemudian tidak keluar dari masjid kecuali mungkin berwudu, maka setelah itu masuk 6:32, ibu bapak sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat isyraq. Waktunya namanya waktu syuruk. Apa fadilahnya, Bu? Apa pahalanya? Tidak tanggung-tanggung, Pak. Biarlah bapak ibu belum pernah haji atau umrah, tapi pahalanya kata Nabi apa? Mendapatkan pahala haji dan umrah. Pahala haji apa, Pak? Pahala haji. Kata Nabi kita di dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu minal jaza illal jannah. Orang yang hajinya haji mabrur itu apa? Baliknya dari kota Mekah ke tanah air, ke padang panjang, Pak, berubah. Dulu tidak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Dulu tidak pernah mendengar pengajian, sekarang mendengar pengajian. Pokoknya berubah. Itu namanya haji mabrur. Orang yang hajinya seperti itu, maka dia masuk surga. Artinya apa? Orang yang sholat di masjid subuh berjemaah, kemudian dia tidak keluar dari masjid berzikir kerjanya, masuk waktu syuruk atau waktu 2, dia sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah lagi itu. Kalau sudah begini cara Allah merangsang orang untuk pergi ke masjid, ke musala subuh. Dengan cara apa lagi kalau orang tidak mau, Pak? Apalagi kalau sholat subuh, Bu. Ya, sebelum kita sholat subuh itu kan ada sholat sunat ya, Pak ya. Ya, Bu, sholat sunat Ibu ya. Apa nama sholat sunatnya, Bu? Kan sholat sunat fajar namanya, enggak? Kata Nabi apa? Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, sholat sunat sebelum subuh, maka pahalanya setara dengan dunia dan isinya. Mana ada orang di dunia yang punya kekayaan sedunia ini dan isinya? Tidak ada. Tapi apa? Orang yang datang ke musala atau ke masjid sebelum sholat subuh, dia sholat sunat 2 rakaat dulu, maka dia dapat pahala seisi dunia ini. Masih malas juga itu. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalaulah seandainya umatku tahu tentang keutamaan pergi ke masjid di waktu subuh berjemaah, mungkin mereka dengan merangkak pun dari rumahnya akan pergi mereka ke masjid atau ke musala. Itu kata Nabi.
tapi karena apa? Karena tidak tahu. Ada juga yang tahu, tapi karena malas itu. Nah itu makanya kan ada sebagian orang mengatakan bagi muazin itu kalau membaca azan terakhir itu kan dibaca as-salatu khairum minan naum. Ada yang mengatakan ini, jangan naumnya dipanjangkan, jangan dipanjangkan naumnya. Misalnya begini, as-salatu khairum minan naum. Boleh, tapi tambah lama lalu orang. Tambah lama lalu orang itu. Oleh karena apa? Supaya takut orang lalu lama-lama subuh itu dibaca saja. As-salatu khairum minan naum. Pendekkan. Tabang hambu orang dari rumah itu Pak Ika ke musajid atau musalah sholat itu. Kenapa? Rugi kalau tidak pergi ke masjid musalah ya untuk sholat berjemaah. Ada orang itu ditukarnya Pak. Ditukanya an-naum khairum minas sholat katanya itu. Tidur lebih baik daripada sholat katanya. Orang kalau lalunya subuh itu kata Nabi ya, kata Ambor itu talingonyo matonyo dikeraien dek setan itu. Itu mangko bare mato itu untuk jago pai sholat ke masjid atau musalah sholat subuh. Baka pirik mato itu dibukaan itu. Amor bukaan. Kenapa? Karena dikancingnya dek iblis, dek setan itu. Mangkonyo kan kalau itu baca doa. Kalau itu baniai biswa ya Allah ambo insyaallah pai kamu salah khairul huda salat subuh berjemaah. Niat kalau ada niat dijagokan awak de malaikat. Tapi kalau ada niat iya tuh. Habis itu mudah-mudahan lama lalu gitu. Anak jago lah itu. Abu ya. Nah, jadi itulah dulu Pak. Yang intinya apa? Rebut. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, maka apa? Pertama ditentukan oleh status hukumnya. Yang kedua wakatunya. Yang ketiga tampeknya. Nah, itulah yang membedakan besar kecilnya suatu pahala itu. Itulah Ibu yang bisa kita sampaikan, agak terpanjang mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.